Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi siap AKM bidang numerasi level 4 SMP untuk materi geometri dan pengukuran yang pertama. Jadi soal-soal yang kami ambil dari Pusmenjar AKM di channel kami Imam Sibawai EasyWay Mathematics. Oke, pertama kita akan membahas tentang kompetensi memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Oke, jadi ini ada bacaan yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4, yaitu tentang rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini ukuran ideal ya. Jadi kalau lebih besar ya lebih baik biasanya gitu kan. Contohnya kamar tidur utama idealnya panjangnya 4, lebarnya 3, dan seterusnya ya. Sampai gudang idealnya itu panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Oke, meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Jadi ini jika dihuni oleh 2 hingga 5 orang ya. Nah, contohnya seperti ini. Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Berarti 3 orang ya, Pak Ali, istri, dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun oleh Pak Ali adalah sebagai berikut. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Pak Ali juga membuat 2 buah kamar mandi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. Soal yang pertama ini adalah pilihan ganda. Luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah, jadi maka kita butuh bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal nomor 1 ini, yaitu tentang ini, tentang banyaknya anggota keluarga Pak Ali, istri, dan 1 anaknya. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga, jadi tidak perlu kamar asisten rumah tangga. Pak Ali juga tidak membuat kamar khusus tamu, dan Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Nah, sekarang kita cek satu persatu ya. Pertama, kamar tidur utama jelas ada karena digunakan untuk Pak Ali dan istrinya, jadi butuh 4 kali 3 ya. Ini 12. Terus kamar tidur anak karena dia memiliki anak maka butuh juga. Maka luasnya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk kamar tidur tamu karena di sini tidak disediakan maka tidak usah dihitung ya. Kamar tidur asisten rumah tangga juga tidak butuh. Ruang tamu berarti butuh ya. Berarti butuh 5 kali 3 sama dengan 15. Ruang makan juga butuh. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk dapur juga butuh ya. Berarti butuh 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk garasi mobil butuh juga. Maka butuh 5 kali 3 sama dengan 15. Kamar mandi butuh ya. Nah, dan ini Pak Ali membuat 2 ya. 2 buah kamar mandi. Berarti kita kalikan 2. 2 dikali 2,5 kali 1,5 berarti hasilnya adalah 7,5 meter persegi. Dan gudang juga butuh, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6 meter persegi. Nah, karena yang dicari adalah luas tanah minimal, kalau misalkan tanahnya itu digunakan full bangunan, maka luas tanah minimal yang diperlukan adalah tinggal kita jumlah semuanya, 12 tambah 9 tambah 15 dan seterusnya ya, sampai 6. Nah, kita jumlah hasilnya adalah 82,5. Jadi, kalau Pak Ali ingin buat rumah dengan kriteria ideal dengan keterangan seperti ini, maka butuh 82,5 meter persegi. Jadi, jawabannya adalah C. Mana jelas ya?
Oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Ya. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Nah, ini masih tentang pilihan ganda ya. Oke, sekarang bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal. Dari soal nomor 1 diperoleh luas tanah yang dibutuhkan oleh Pak Ali untuk buat rumah ideal adalah 82,5. Soal yang pertama tadi ya, butuh 82,5. Sedangkan 1 are itu sama dengan 1 dekameter persegi ya. Sama dengan 1 dekameter persegi. Nah, sekarang kita juga harus tahu ukuran-ukuran ini ya. Milimeter, sentimeter, desimeter, dan seterusnya ya. Kita harus tahu ukurannya. Nah, karena ini dia bentuk luasan, maka boleh kita buat luasan gini, atau boleh nanti dikalikan dengan kelipatannya ya. Nah, boleh seperti ini. Nah, dari sini karena ini yang diketahui itu meter, maka kita harus nyari dekameter untuk turun ke meter persegi. Berarti kalau turun dikalikan 100 ya. Berarti 1 are atau 1 dekameter persegi itu sama dengan 100 meter persegi. Ya, berarti Pak Ali itu barusan membeli tanah seluas 100 meter persegi. Apakah ideal kalau ingin membuat halaman rumah 15 meter persegi dan rumah yang tadi ya, ukuran tadi, maka jawabannya adalah luas tanah yang untuk dibangun rumah itu sama dengan luas tanah yang dibeli Pak Ali dikurangi luas halaman rumah. 100 dikurangi 15 sama dengan 85 persegi. 85 meter persegi. Dan 85 ini ternyata lebih dari 82,5 ya. Lebih dari 82,5. Yang mana 82,5 tadi adalah ukuran rumah ideal yang diinginkan oleh Pak Ali. Nah, berarti jawabannya apa? Betul, jadi jawabannya adalah A. Cukup karena membutuhkan lahan 82,5. Padahal tanah yang tersedia adalah, atau tanah yang tersedia untuk dibangun itu 85, berarti cukup. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan denah rumah berikut ini. Ya, ini denahnya ya. Salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah, ini masih pilihan ganda ya. Oke. Sekarang harus juga paham ukuran-ukuran ini. Tanda ini artinya tandanya sama. Kalau ini serat 2 berarti sama dengan ini, serat 3 berarti sama dengan serat 3. Ini ya, seratnya 1 juga sama dengan serat 1. Oke, bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal adalah bacaan ini. Nah, terus kita cek ya, kita ceknya bisa dari pilihan gandanya saja ya. Pertama, kita cek kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Kamar tidur utama kita cek. Kamar tidur utama berarti ini ukurannya adalah ini 3 karena 6 dibagi 2 ya. Karena sama. Terus panjangnya ini sama dengan panjangnya ini, berarti ini juga 3 ya. Juga 3 karena ini juga 3. Nah, berarti kalau gitu kamar tidur utama 3 kali 3. Kita cek di sini kamar tidur utamanya 4 kali 3. Oh, berarti tidak sesuai. Gitu kan ya? Berarti tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Nah, sama kita cari ukuran-ukurannya ya. Karena ini 3, berarti ini masing-masing 1,5. Terus karena ini 3, ini pasti juga 3, ini 3, berarti ini 4 ya. Terus yang ininya 1 sama dengan ini, berarti karena ini 3, berarti ininya 2. Nah, boleh seperti itu. Terus kita cek kamar tidur anak. Kamar tidur anak 3 kali 3. Benar enggak di sini? Oh, ternyata kamar tidur anak sesuai karena sama-sama 3 kali 3. Terus kita cek ruang makan. Ruang makan di sini adalah 4 kali 3. Kalau di idealnya adalah ruang makan 3 kali 3. Karena 4 kali 3 berarti ideal karena lebih. Berarti ruang makannya ideal. Sekarang kita cek dapur. Dapurnya ini berarti 3 kali 1,5 ya. Terus kalau idealnya adalah 3 kali 3, berarti kurang ya. Karena kurang maka dapurnya tidak ideal. Kita cek lagi kamar mandi. Kamar mandi di sini adalah 3 kali 1,5 ya. Ini panjangnya 3, lebarnya 1,5. Kamar mandi
idealnya 2,5 kali 1,5. Karena ini 3 kali 1,5 berarti termasuk ideal ya. Termasuk ideal. Terus kamar tidur anak tadi sudah. Nah, kita bisa cek garasi. Garasi. Nah, ini garasi ini 3 dikali 3. Kita cek di sini. Garasi mobil 5 kali 3, tersedianya cuma 3 kali 3. Oh, berarti tidak ideal. Itu. Terus dapur tadi sudah ya. Nah, berarti kita cek. Jawabannya dari A, B, C, D ya. A, kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Kamar tidur utama tidak sesuai, kamar tidur anak sesuai. Berarti karena ini jawaban berarti tidak boleh. Berarti A bukan. B, ruang makan dan dapur. Ruang makan ideal, dapur tidak ideal. Berarti ini salah. B salah. Sekarang yang C. Kamar mandi dan kamar tidur anak. Kamar mandinya ideal, kamar tidurnya anak ideal. Oh, berarti C, keduanya ideal. Berarti betul ya. Kita cek yang D, garasi dan dapur. Garasinya itu tidak ideal, dapurnya tidak ideal juga. Berarti jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya C. Karena kamar mandi dan kamar tidur anak itu masing-masing adalah ideal. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut. Soal yang keempat. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Jelaskan jawabanmu. Nah, oke, kita untuk jawab ini kita harus tahu data bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal, yaitu data ini ya. Kita langsung fokus di dapur. Dapur 3 kali 3, ukurannya panjangnya 3, lebarnya 3. 3 kali 3 9, dan lahan yang tersedia juga 9. Oh, berarti cukup ya. Jadi jawabnya cukup atau setuju. Karena dengan lahan 9 meter persegi, kita bisa membuat dapur ukuran 3 kali 3 ya, yang mana masuk dalam ukuran ideal. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut. Sekarang kita ke kompetensi memahami sifat-sifat bangun datar ya, masih sama ya. Tapi dengan bacaan yang berbeda. Jadi bacaan ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5 dan soal nomor 6. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Ini ya. Ini baja terus dihubungkan ya, dan seterusnya. Nah, tipe jembatan rangka batang ini memiliki jumlah yang banyak karena banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk jembatan rangka batang. Di antaranya sebagai berikut, ada tipe Pratt, ada tipe Howe, dan tipe Warren ya. Keterangannya sudah ada di situ. Nah, ini tipe Pratt seperti ini, tipe Howe seperti ini, tipe Warren seperti ini ya. Oke, sekarang ke soal. Berdasarkan ketiga tipe jembatan rangka tersebut, berikan kesimpulan tentang panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan sebuah sungai. Asumsi jarak antar dua titik tumpu jembatan yang pada gambar di atas ya, itu sama panjang, dan tinggi jembatan juga sama tinggi. Nah, kan ada beberapa tipe ini ya, tipe Pratt, tipe Howe, dan tipe Warren. Maka yang kita butuhkan itu adalah ini ya, dari masing-masing tipe ya. Karena kita membuat satu jembatan dari sebuah sungai ya, berarti kan sungainya dianggapnya sama ya. Dan ingat, panjangnya antar dua titik tumpuan itu sama. Jadi misalkan panjangnya itu segini, misalkan panjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 kali, misalkan masing-masing 2 meter, berarti 12 meter. Nah, berarti ini juga 12 meter, ini juga 12 meter ya, kan gitu. Nah, berarti kalau gitu ini kelihatan panjang, tapi karena sama-sama 12 meter, nanti jumlahnya juga akan sama. Nah, sekarang kita cek rangka atas. Rangka atas misalkan ini butuh 1, 2, 3, 4, maka ini juga 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini juga 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Berarti butuh 4 saja kan ya. Nah, rangka atas berarti sama ya. Karena kan jaraknya sama. Walaupun ini kelihatannya berbeda ya, tapi sebenarnya jaraknya sama. Karena yang diminta adalah ini, karena ukurannya antar batangnya sama. Sekarang cek rangka bawah. Rangka bawah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti garisnya ke sini ya.
ke sini. Karena ini kan nggak butuhkan, nanti lebih malah ya. Berarti sama. Terus sekarang kita cek rangka diagonal. Diagonal yang ini kita cek ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya ini 1, 2, 3, 4 juga. Yang ini 1, 2, 3, 4. 4. Berarti semuanya 4 ya. Berarti sama. Terus cek rangka vertikal yang lurus gini. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti sama-sama 5. Berarti juga sama, ya. Oh, berarti kalau dicek ini ternyata semuanya sama. Oh, berarti kesimpulannya adalah panjang rangka baja yang dibutuhkan akan sama untuk semua tipe jembatan. Jadi entah itu menggunakan tipe Pratt, tipe Howe, tipe Warren, itu rangka baja yang dibutuhkan itu sama. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Ini sebuah jembatan rangka, ini tentang uraian ya. Sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut. Semua ukuran dalam meter ya. Berarti ini artinya 100 meter, ini 100 meter, 100 meter, di total 500 meter. Terus ini juga sama ya, 100 meter dan seterusnya. Nah, bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal. Ini pertanyaannya ini ya, berdasarkan desain tersebut tinggi jembatan rangka baja adalah tinggi jembatan rangka baja. Nah, ingat ya, tinggi itu mulai dari rangkanya itu nempel ke atas ya. Berarti kan yang dianggap tinggi itu yang ini. Mulai dari sini ke sini ya. Mulai dari sini ke sini. Nah, di sini dalam matematika garis tinggi harus tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku dengan bidang alas. Misalkan ini alasnya ya, tingginya itu harus lurus. Ini berarti bukan garis tinggi. Kenapa? Karena tidak lurus atau tidak membuat siku-siku. Maka garis tinggi yang kita butuhkan adalah yang ini. Kenapa? Karena ini adalah tegak lurus dengan ini. Ya. Jadi jawabannya adalah tingginya adalah 100 meter. Keterangannya terlihat jelas dari gambar ya. Karena tinggi itu yang diminta adalah harus tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku dengan sisi alasnya. Gimana? Jelas ya? Jadi tingginya adalah 100 meter. Oke, sudah berarti selesai. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya di channel kami Imam Sibawi agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.